على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Usuli Tsalatsah. Dan alhamdulillah sekarang kita berada di penghujung Al-Aslul Awwal. Ana harap antum memperbanyak untuk murajaah karena masih banyak waktu ya. Besok antum libur belajar karena antum ada kegiatan bela diri, bisa digunakan untuk murojaah juga. Sabtu murojaah, Ahad murojaah, dan Senin untuk ulangan. Dan antum akan merasakan dan dapat membedakan. Mungkin antum coba lihat ke Toha, tanya dulu ketika belajar tanpa udah ulangan beda gak sama sekarang? Beda. Kalau nggak ada ulangan, nggak ada yang nempel. Ya karena itulah penyakitnya. Santri nggak murojaah lagi. Setelah selesai, antum buka bukunya lagi nggak? Apa udah ditaro? Kalau nggak belajar nggak dibuka-buka? Begitu, Musa. Kesenyuman dia. Maka dari itu kita jadikan ulangan. Dan kadang ulangannya ya jaraknya sedikit karena anak nggak mau memberatkan antum juga. Kalau nanti jaraknya banyak, ulangannya makin banyak. Benar bukan? Tapi kalau sedikit-sedikit kan, ya berarti yang antum murojaah juga sedikit. Yang antum murojaah juga sedikit. Tapi kalau misalnya nanti tunggu berapa halaman ulangan, aduh, pusing antum nanti. Makin besar nanti tanggungannya. Makin banyak yang harus dimurojaah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas al-khauf, rasa takut. Yang dia ada 3 jenisnya, khaufus sirri, khauful hissi, dan khaufut tabi'i. Sekarang kita masuk ke ibadah selanjutnya yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Wa qala syarihu rahimahullah, wa hakadha ar-raja'u ibadatun lillahi. Fayarjullaha wa yuhsinu bihi dhanna. Ya, dibuka semua halamannya, iftahus safha sabi'ah wa 30. Wa hakadha ar-raja'u ibadatun lillahi. Fayarjullaha wa yuhsinu bihi dhanna. Kama qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa hakadha ar-raja', dan begitu juga rasa harap. Itu adalah ibadah kepada Allah. Fayarjullaha, seseorang berharap kepada Allah. Wa yuhsinu bihi dhanna, dan memperbaiki sangkaannya kepada Allah. Dan ketika kita menjalani ibadah hari-hari kita, kemudian kita tumbuhkan dalam hati kita rasa harap, dan sebelumnya juga rasa takut, dan juga dilengkapkan dengan rasa cinta, maka kita akan menjalani hari-hari kita penuh dengan ketenangan, kenyamanan. Ketika beribadah tidak ada beban sedikit pun, karena kita tahu tujuannya, bukan hanya sekedar beban. Pertama, kita mengharapkan akan surga, ridho, rahmat, ganjaran dari Allah. Dan di lain sisi kita juga takut akan azab Allah yang pedih, yang dahsyat. Dan juga kita lakukan semua itu karena cinta kepada Allah. Ya, maka seseorang berharap kepada Allah dan memperbaiki sangkaannya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, berharap, faly'amal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikkan dengan beribadah kepada Rabbnya kepada seorang pun.
Yaitu saksi pembahasan kita yarju saja ya. Adapun setelahnya itu nanti di materi-materi yang memang bahas itu. Faraubatu ilaihi wa raja'u ma 'indahu ibadatun lahu subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Farraghbatu ilaihi, berharap kepadanya, wa raja'u ma 'indah, dan menginginkan apa yang di sisinya. Ya sama-sama berharap. Tapi kita terjemahkan agak sedikit berbeda saja. Biar kedengarannya enak. Kalau Anda terjemahkan maka berharap kepadanya dan berharap apa yang di sisinya. Nggak apa-apa juga. Ya, roghbah dan roja itu sama. Adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, innahum, sesungguhnya mereka, para nabi, orang-orang saleh, kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kita raghaban wa rahaban, dengan penuh rasa harap dan rasa khawatir. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kita. Maka ini menunjukkan raghaban rasa harap, rahaban rasa khawatir, khashi'in khusyuk juga, ketiga itu adalah ibadah. Maka ketika antum meminta, berharap, menginginkan apa yang di sisi Allah, tumbuhkan rasa ingin antum. Tambah, perbanyak lagi apa yang antum harapkan, apa yang ada di sisi Allah. Karena itu ibadah. Minta kepada Allah, harap kepada Allah, dan harapnya itu adalah ibadah. Nah, lihat, subhanallah. Ya Allah, hamba menginginkan, ya Allah hamba ingin ini, ya Allah hamba berharap ini, bulan ini, tahun ini, hamba ingin ini, dan selanjutnya. Juga di lain sisi, harapnya adalah ibadah. Ya Allah hamba takut seperti ini, ya Allah hamba takut dari neraka-Mu, ya Allah, dan lain sebagainya. Rasa takutnya ibadah, dan khusyuk, tunduk, adalah ibadah. Faraghabu ar-raja'u war-rahabu al-khawfu wa kilahuma ibadatun. Wa 'ala al-'abdi an yuhsina dhannahu bi rabbih wa ya'mala bil asbab syar'iyyati. Wa inna dhanna al-hasana ma'al akhdhi bil asbabi ya'udu 'ala al-'abdi bil khairi wa bir rahmati wa bidukhulil jannati wa bimaghfiratiz dzunubi. Faraghabu, raghab adalah raja. Ya, rasa harap keduanya artinya. Rahabu, dia adalah khauf, rasa takut kedua artinya itu. Kilahuma ibadah, kedua-duanya adalah ibadah. Rasa harap dan rasa takut adalah ibadah. Maka apa? Wa 'alal 'abdi, dan wajib atas seorang hamba, ayuhsina dhannahu bi rabbih, ayuhsina, untuk memperbaiki dhannahu, sangkaannya dengan Rabb-nya. Perbaiki sangka kita kepada Allah. Wa ya'mala bil asbab syar'iyyati, dan mengamalkan dengan sebab-sebab syar'i. Lihat, lalu apa kata Syekh bin Baz? Wa inna dhanna al-hasana ma'al akhdhi bil asbab. Dan sesungguhnya sangkaan yang baik itu diiringi dengan mengambil sebab. Antum berharap ingin masuk ke dalam surga Allah, dan antum bersangka baik bahwa Allah akan memasukkan surga antum semuanya. Namun sangkaan yang baik itu diiringi dengan mengambil sebab. Maka antum semangat, giat, tidak merasa berat dalam mengerjakan ibadah, dan semuanya ikhlas karena Allah. Semakin giat lagi dalam berbakti kepada kedua orang tua, semakin tulus lagi dalam menuntut ilmu agama, dan lain sebagainya. Ya'udu 'alal 'abdi bil khairi.
kembali atas seorang hamba dengan kebaikan. Ya, kalau dia memperbaiki sangkanya kepada Allah, maka itu akan mendapatkan kebaikan. Wa birrahmati, dan dengan rahmat. Wa bidukhulil jannati, dan dengan masuk ke dalam surga. Wa bimaghfirati dzunubi, dan dengan pengampunan dosa. Kemudian wa hakadha tawakkulu ibadatun. Wa hakadha at-tawakkulu ibadatun. Apa itu tawakkul? Wa huwa at-tafwidu ila Allah wal i'timadu alaihi fi kullil umuri ma'al akhdhi bil asbab. Tafwid ila Allah, i'timad alaihi fi kullil umur ma'al akhdhi bil asbab. Itu tawakkul. Yang kalau kita bahasa Indonesianya tawakal. Fata'tamidu 'ala Allahi fis salamati minasyarri wal 'afiyati minal fitani wa husulir rizqi wa fi dukhulil jannati wan najati minan nari ma'al akhdhi bil asbabil masyru'ati. Qala ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu, ay ya'ni kafihi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa hakadha tawakkulu ibadah. Begitu juga bertawakal adalah ibadah. Apa itu tawakal? At-tafwidu ila Allah, menyerahkan sesuatu kepada Allah. Wal i'timadu alaihi, dan bersandar kepadanya. Fi kullil umuri, pada setiap urusan. Namun ingat, ma'al akhdhi bil asbab, diiringi dengan mengambil sebab. Bersandar. Gimana rezeki untuk makan besok? Bagaimana nanti anak istri bisa makan besok? Tawakkal 'ala Allah. Tapi besok ya kerja. Besok ya keluar untuk mencari nafkah. Ya, itu namanya tawakal. Dia menyerahkan segala urusan dan bersandar kepada Allah di setiap segala urusan, namun di lain sisi dia juga mengambil sebab-sebabnya. Fata'tamidu 'ala Allah, ya, engkau bersandar kepada Allah fis salamati minasyarri, pada keselamatan dari keburukan. Wal 'afiyati minal fitani, dan selamat dari fitnah. Wa husulir rizqi, dan mendapatkan rizki. Bersandar kepada Allah. Ketika kita melewati tempat yang katanya rawan pencurian, rawan begal, tawakkal 'ala Allah. Mengambil sebab syar'i, berdoa, meminta perlindungan. Ya, sandarkan semuanya kepada Allah. Allah yang mengatur. Itu tawakal. Dan dalam menghasilkan rezeki, mendapatkan rezeki. Wa fi dukhulil jannati wan najati minan nar, dan dalam masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Ma'al akhdhi bil asbabil masyru'ati, diiringi dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Tuh tawakal. Qala ta'ala wa 'ala Allah, dan hanya kepada Allah lah bertawakal kalian jikalau kalian beriman. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi pencukupnya, yakni kafih, pencukupnya. Ya, nanti pembahasan yang lebih luas itu nanti akan kita bahas di kitab yang lebih luas lagi. Ya, banyak permasalahan-permasalahan dalam hal ini. Begitu juga pada rasa takut, rasa harap, kemudian tawakal, ya. Di situ banyak permasalahan-permasalahan yang tersebar di tengah masyarakat dan yang sering terjadi dalam hari-hari kita, bahkan bisa jatuh dalam kesyirikan.
dalam kemaksiatan. Dan itu nanti dibahas di kitab yang lebih luas. Sekarang antum cukup kenal, ketahui bahwa ini semua adalah ibadah. Apabila ini adalah ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, hanya diberikan kepada Allah. Wa hakadha ar-raghbatu war-rahbatu wal khasyatu minallahi. Dan begitu juga raghbah, rasa harap, rahbah, rasa khawatir, khasyah, rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadhihi ibadatun, semua ini adalah ibadah. Qala ta'ala 'anil anbiya'i was-shalihin, Allah taala berfirman tentang para nabi dan orang-orang saleh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada kita, kepada kami dengan penuh rasa harap dan rasa takut, dan mereka khusyuk kepada kami. Ya, tadi juga udah disampaikan dalilnya. Ya'ni khaifin yakhshawna Allah. Ya, mereka takut kepada Allah. Wa yakhsha'una li'azamatihi, dan mereka khusyuk karena keagungan Allah. Ayyadhilluna, yaitu menghinakan diri. Ya, lagi-lagi ini hanya sebagai pengenalan saja ya. Nanti pembahasan rincinya, apa definisi ini, apa ini definisinya, apa perbedaan ini dan ini, itu di kitab yang lebih luas. Ada waktunya. Wa hakadzal inabatu ibadatun, begitu juga kembali kepada Allah adalah ibadah. Allah taala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian. Ya, anibu di sini kembalilah kalian, maka kembali kepada Allah adalah ibadah. Wal inabatu ma'naha ar-ruju'u ila Allah wat taubatu ilaihi wal istiqamatu ala ta'atihi, fahadhihi ibadatun lillahi. Yajibu 'alan nasi ay yunibu ila Allah wa yarji'u ilaihi wa yatubu ilaihi wa yastaqimu ala ta'atihi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, inabah maknanya ar-ruju'u ila Allah, kembali kepada Allah. Wa taubatu ilaihi, dan bertaubat kepadanya. Wal istiqamatu ala ta'atihi, dan istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Yaitu inabah. Kalau kita kembali, maka diiringi dengan taubat. Dan juga istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Tidak terjerumus lagi dalam kemaksiatan atau mudah terjerumus hanya mungkin hal-hal kecil. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak jujur dalam taubat, kembali dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Ya, fahadi ibadatun lillahi, maka ini adalah ibadah kepada Allah. Yajibu 'alan nasi ayunibu ila Allah, wajib atas manusia mereka kembali kepada Allah. Wa yarji'u ilaihi, dan kembali kepadanya. Wa yatubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya. Wa yastaqimu ala ta'atihi, dan istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Wa hakadzal isti'anatu ibadatun, begitu juga meminta pertolongan adalah ibadah. Sebagaimana dalilnya firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ya, jadi meminta pertolongan adalah ibadah. Dan dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Idza sta'anta, apabila engkau atau kamu meminta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah kepada Allah. Fayasta'inul 'abdu billahi fataqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, Allahumma a'inni ala ta'atika, Allahumma a'inni ala kulli khairin ila ghairi hadha. Tasta'inu billahi fi kullil muhimmati. Kata Syekh bin Baz, fayasta'inul 'abdu billah, maka seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah. Fataqulu, kamu mengatakan, ya Allah,
a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, atas mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku, ala ta'atika, di atas ketaatan kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku di atas setiap kebaikan. Ila ghairi hada, kepada selain itu. Tasta'inu billah, engkau meminta pertolongan kepada Allah fi kullil muhimmat, di setiap hal-hal yang penting. Muhimmat apa? Hal-hal yang penting. Wa hakadzal isti'adzatu ibadatun. An tasta'idza billahi minasy syururi wa talja'a ilaihi. Kama qala ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Wa qawluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nasi. Falisti'adzatu billahi minasy syaitani wa min kulli mu'dzin wa min kulli aduwin amrun ma'murun bihi. Kama qala ta'ala wa imma yanzaghannaka minasy syaitan nazghun fasta'id billah. Wa hakadzal isti'adzah, dan begitu juga memohon perlindungan adalah ibadah. Ini semua adalah pokok poin fundamental dasar. Kadang kita mendengarnya bosan karena mungkin kita fitrahnya masih selamat. Alhamdulillah. Namun banyak orang-orang di luar sana yang fitrahnya sudah tercemar dengan pemikiran-pemikiran keliru. Mungkin mereka banyak yang menyangkal perkataan-perkataan seperti ini. Kok meminta pertolongan hanya kepada Allah ya? Berarti kalau meminta kepada kuburan gimana? Adapun kita kan masih selamat. Oleh karena itu kadang kita bosan mendengar hal-hal yang seperti ini. Tapi ini yang harus antum ketahui di awal-awal. Nanti ada waktunya. Di kitab yang lebih luas. Ya mungkin sekarang antum menunggu-nunggu, kok begini terus, gampang ini. Ya begini doang anda juga bisa baca. Nanti di kitab yang lebih luas kelengar nanti antum. Ya, kita ngambil insyaallah Fathul Majid nanti. Di situ luas dibahas tentang hal-hal yang seperti ini. Definisinya secara bahasa, definisinya secara istilah, apa yang terjadi di tengah masyarakat, penyimpangan dalam hal ini, penyimpangan dalam hal itu. Insyaallah ada waktunya. Dan akan lebih jelas ya. Karena apa gunanya? Sebuah silsilah apabila nanti akan kita lalui tapi sudah disampaikan di awal, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Nanti itu semua ada waktunya insyaallah ta'ala. Ya seperti anak kecil, ya masih TK, cukup dia mungkin awal mengetahui dan diajarkan 1, 2, 3, udah hafalkan itu aja dulu. Nah gitu kan, udah hafal, baru tambah-tambahan. Udah jago, tambahan belas-belasan. Udah pintar lagi, naik ke tahap berikutnya, perkalian. Ya, itu semua butuh waktu. Enggak dalam satu waktu, ya mengenal huruf, mengenal angka, langsung dikasih ini, kelengar nanti habis. Kabur, nggak mau belajar. Dan kadang yang membuat kita tidak paham, padahal paham, ya karena banyaknya pertanyaan di dalam pikiran kita. Padahal itu belum waktunya. Ya padahal kalau kita lihat sekilas ya dia paham saja. Tapi karena banyak pertanyaan di dalam pikirannya, jadi seakan-akan kurang dan dia mengira dia tidak paham. Contohnya anak kecil ketika ditanya, ini apa? Rumah. Oh, cukup gak? Cukup. Nggak usah banyak tanya dulu. Rumah terbuat dari apa ya? Oh, semen, batu bata. Semen itu dari apa? Batu-batu dari mana? Nah, semennya kalau misalnya untuk bangunan sekian itu berapa? Berapa sak? Nah, itu terlalu berlebihan pertanyaannya. Belum waktunya bagi anak-anak kecil gitu. Cukup tahu, nah ini rumah ya. Kan gitu kan? Masih kecil ya? Mungkin gak guys tahu ini rumah. Rumah tuh dia dari ini. Semen tuh dari sini. Itu kalau untuk rumah berapa meter, itu dia batu batanya sekian. Pasirnya sekian. Gak butuh itu. Nanti itu ada waktunya. Oke.
Dan ini yang sering ditanamkan oleh guru-guru kita di Yaman, para masyayikh kita. Jangan zalim kepada murid antum gitu. Sering kali diulang-ulangi. La tadlim ala tullabika fahmi. Jangan menzalimi murid-murid antum. Fahmul kitab ahamus syai'. Ya, faham kitab itu yang paling penting. Jangan memberatkan diri antum, juga memberatkan murid. Ya, karena kalau misalnya kita ingin menyampaikan faedah, pasti ya kita sebagai guru murojaah dulu. Cari itu di kitab-kitab yang lebih luas. Padahal nanti dibahas itu. Tapi udah dicari dulu. Memberatkan diri. Kemudian ketika disampaikan, santrinya juga berat. Harus nulis kan. Ya sekira mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang penting dan darurat. Dan itu masih wajar ya nggak apa-apa. Tapi dilihat lagi itu ada gak nanti di kitab selanjutnya. Kalau ada ya udah nggak usah. Jangan menzalimi murid-murid kita. Ta'amul kibar summun lisigar. Ada waktunya. Falisti'adatu billah. Ya, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Belum kita baca di awal ya. Al-isti'adatu ibadah. Memohon perlindungan adalah ibadah. Antasta'idza billahi minasyururi. Engkau memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan. Wa talja'a ilaihi, dan engkau kembali kepadanya. Memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan dan engkau kembali kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya malam. Wa qauluhu ta'ala, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Maka fal isti'adzatu billahi minasyaitani, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Wa min kulli mu'dzin, dan dari setiap pengganggu. Wa min kulli aduwin, dan dari setiap musuh. Itu adalah amrun ma'murun bihi, perkara yang diperintahkan dengannya. Memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, dari setiap pengganggu, dari setiap musuh, itu adalah perkara yang diperintahkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa imma, dan apabila yang zaghannaka, mengganggumu dari syaitan, nazghun, suatu gangguan, fasta'id billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Nah, itu adalah perintah. Kalau kita diganggu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Wa hakadzal istighatsatu, dan begitu juga istighatsah ibadah, yang memohon pertolongan di waktu genting, ya. Antastaghitsa billahi fisyadaidi min aduwin au tatlubahu inzalal ghaifi al mubaraki au bikashfid durri. Kama qala ta'ala, in istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Wa hakadzal istighatsah, dan begitu juga istighatsah adalah ibadah. Yaitu antastaghitsa billah, engkau memohon perlindungan kepada Allah fi syada'idi, pada waktu-waktu genting dari musuh, min aduin. Ya, itu adalah ibadah. Au tatlubahu, atau engkau meminta kepada Allah inzalal ghaithil mubarak, turunnya hujan yang diberkahi, yaitu juga adalah ibadah. Ketika di musim kemarau, berbulan-bulan tidak turun hujan, kelaparan di mana-mana, kekeringan merajalela, perkebunan gagal panen, maka istighatsah, ya, meminta kepada Allah turun hujan yang diberkahi. Yaitu berarti meminta pertolongan di waktu genting. Ya, karena pada masa kekeringan, yaitu masa genting. Au bikashfid durri, atau dengan menyingkap keburukan. Menyingkap keburukan, yaitu adalah ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, idz tastaghitsuna rabbakum, apabila engkau meminta pertolongan kepada Rabb kalian. Apabila kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka dia mengijabah kalian.
Wa hakadza dzabhu ibadatun, dan begitu juga menyembelih adalah ibadah. Qala ta'ala qul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku dan nusukku. Apa nusuk? Ay ya'ni dzabhi, sesembelihanku. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabb semesta alam. Wa hakadza nadhru, dan begitu juga bernazar adalah ibadah. Ya, ini memang ringkas sekali saya bimbas karena memang ini untuk dasar. Sangat cocok sekali. Kalau kita mengambil syarah Sahih Utsaimin, berapa lama selesainya? Dan itu nanti juga padahal dibahas di kitab Tauhid, gitu. Ya, apa hukum asal nazar? Apa definisi nazar? Ya, nazar itu hukum asalnya makruh, gak boleh seseorang bernazar, kan banyak di situ materinya. Bagaimana kalau dia misalnya bernazar untuk melakukan kemaksiatan, nazar terbagi menjadi banyak. Tapi sekarang cukup antum ketahui saja. Nggak usah risau, nanti akan antum lalui. Nazar adalah ibadah. Qala ta'ala yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Dan apa yang kalian infakkan dari nafkah atau kalian bernazar dari nazar, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya, ini menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Al-ayah. Dan Rasulullah SAW bersabda, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, hendaknya dia mentaatinya. Wa man nazara ayyasiyahu fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk memaksiatinya, maka janganlah dia memaksiatinya. Ya, saksi pembahasan kita, nazar adalah ibadah. Dah tuh, cukup. Nanti ada lagi di kitab yang lebih luas. Pahami dulu dasar ini. Fanadru ibadatun wa ta'atun lillahi. Idza fa'alahu al-insanu lazimahul wafa'u. Wan nadru makruhun li'anna fihi iltizaman wa fihi masyaqqatan. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير ولكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه فإذا نذر إبادة من صلاة أو صوم أو صدقة أو غيرها لزمه الوفاء لما تقدم. Nazar adalah ibadah, ketaatan kepada Allah. Idza fa'alahul insanu, apabila seseorang melakukan nazar, kembali ke nazar, seorang manusia melakukan nazar, lazimahul wafa'u, harus baginya untuk menunaikannya. Wafa, menunaikan. Wa nadru makruhun, dan nazar itu dibenci. Kenapa? Ada apa dengan nazar sehingga dia dibenci? Li'anna fihi iltizaman, karena bahwasanya dalam nazar terdapat pengharusan, yang tadinya enggak harus menjadi harus. Wa fihi masyaqqatan, di dalamnya terdapat kesulitan, dan nanti juga disebutkan dalam dalil. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadri, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, sesungguhnya nazar tidak mendatangkan kebaikan. Wala, orang bernazar untuk melakukan ketaatan, lazimahul wafa'u, maka harus baginya untuk menunaikannya. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaatinya. Fa idza nadzara ibadatan, apabila seorang bernazar ibadah berupa salat, puasa, sedekah atau selainnya. Ya, misalnya seseorang, kalau misalnya saya sembuh dari penyakit ini, saya akan sholat sekian, saya akan puasa sekian, saya akan bersedekah dengan harta sekian, maka dia harus menunaikannya. Namun ingat, nazar tidak mengubah takdir. Ya, banyak nanti pembahasannya di kitab yang lebih luas. Lima taqaddama, sebagaimana apa yang telah lalu. Alhamdulillah.
Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.